Tipe orang yang begini kalau lagi stres di tengah dietnya ya nggak pakai jadwal. Mau weekday, mau weekend, pokoknya kalau lagi stres ya udah hajar tuh makanan. Halo sobat sehat, makasih ya udah klik video ini. Apa kabar nih kalian? Masih gendut? Atau udah kurusan? Ups. Di videoku yang sebelumnya, aku kan udah bahas sedikit tentang cheat day atau cheat meal ya sob ya. Nah, di videoku yang kali ini, aku akan bahas lebih detail lagi sob. Itu yang dibocokkan pada gibain aku ya? Kedengeran tahu? Bukannya aku nggak ganti baju sob. Jadi habis filming yang kemarin itu, aku langsung lanjut lagi bahas ke video yang cheat day ini. Ya, namanya emak-emak kan harus pinter ya manfaatin kesempatan. Mumpung si bocil masih tidur. Nah, siapa nih dari kalian yang suka makan manis? Ini aku punya boba sama cake. Kalian mau nggak? Nih, seruput dikit nggak apa-apa lah. Aku minum dulu ya. Jadi, ini boba aku bikin semalam, aku lembur sampai setengah 12 malam loh sob. Karena video kali ini kan ada hubungannya sama makan makanan di luar meal plan. Ya, biar totalitas gitulah ya. Nah, lanjut. Di video ini aku akan share tips cheat day atau cheat meal tanpa ganggu diet kalian. Yang ada malah bikin kalian enjoy dan makin konsisten dietnya. Penasaran apa aja tipsnya? Tonton sampai habis ya. Buat sebagian orang yang diet, weekend adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kira-kira kenapa ya kok pada nungguin hari Minggu? Pada mau jalan-jalan sama Ayang Beb ya? Alah, sok-sokan lu, padahal jomblo. Terus, kenapa ya? Kok pada nungguin hari Minggu sih? Ya, karena kebanyakan orang yang diet itu cheat day atau cheat meal-nya setiap hari Minggu, sob. Cheat day atau cheat meal. Kepanjangan banget ya. Ini aku sebutin salah satu aja yang cheat day ya, sob ya, biar gampang. Oke, lanjut. Tadi sampai mana, sob? Sampai kenapa cheat day hari Minggu ya? Ya mungkin karena hari libur jadi dimanfaatin buat jalan-jalan sekalian kulineran gitu sama suami, sama pacar, sama temen. Hah? Jadi selama ini aku cuma dianggap teman? Kayak yang udah aku jelasin di videoku yang sebelumnya ya sob ya, cheat day adalah makan bebas terkendali selama 1 hari. Sedangkan cheat meal adalah membolehkan makan satu jenis menu atau satu jenis makanan yang tidak ada di dalam meal plan. Cheat day itu sebagai hadiah atau reward atas pencapaian mingguan kita sob. Walaupun cheat day itu boleh makan seharian full, tapi tetap ada aturan dan tipsnya loh sob, biar nggak ganggu diet kalian. Biasanya cheat day dilakuin seminggu sekali setiap hari Minggu sob. Ya sebenarnya nggak harus hari Minggu juga sih. Kadang ada beberapa orang yang cheat day-nya itu tiap hari Senin, Selasa, Rabu nangis. Ya sekarpe lah pokoknya, yang penting seminggu sekali ya. Sebenarnya banyak juga nih soal peneliti yang kontra sama program cheat day ini. Ada yang bilang kalau cheat day ini malah memicu pola makan yang nggak sehat dan jadiin orang jadi lebih rakus karena nggak bisa kontrol makan. Tapi banyak juga yang pro atau setuju karena menganggap cheat day ini bisa untuk melengkapi kekurangan kalori mingguan kita sob. Ya istilahnya buat nambal gitulah ya. Kalau hati kamu gimana? Udah ditambal belum? Selain itu, cheat day juga bermanfaat biar tubuh kita itu istirahat, buat recovery, karena tubuh kita kan juga capek ya. Nih, kalau ada tombol resetnya, tubuh kita ini udah minta dipencetin. Cetut, cetut, cetut. Karena kalau udah direset kan tubuh jadi lebih seger dan siap buat besok balik lagi ke pola makan yang seharusnya sob. Oke? Cheat day juga bisa bikin kita lebih disiplin dalam memilih menu makanan karena kita udah terbiasa dengan pola makan sehat. Pada sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Consumer Psychology, telah diamati 2 kelompok diet yang menjalani cheating mengalami penurunan berat badan yang sama dengan orang yang tidak melakukan cheating. Padahal kelompok yang cheating kan makannya lebih banyak. Nah, hal ini terjadi karena cheating bisa memotivasi kita untuk tetap konsisten menjalani diet. Selain itu, mereka bilang kalau
Setelah cheating, mereka jadi merasa punya strategi buat menghadapi godaan makanan, sob. Wow, keren banget ya. Jadi intinya, cheating itu bisa membantu kita mengontrol nafsu makan, sob. Karena kan keinginan makan Ini, itu, udah terpenuhi. jadi pas balik ke pola makan diet, udah nggak pengen aneh-aneh lagi. Hah? Oh, kenapa? Kenapa cake-nya nggak dimakan? Ya, gimana mau makan? Ini nih, sekarang nih, lihat. Kelihatan nggak? Ini sekarang itu jam 6 lebih 4 menit. Masa aku pagi-pagi buta kayak gini mau makan makanan manis? Ngaco aja. Sebelum masuk ke tipsnya, ini aku kasih tahu dulu sob, kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin orang kalau pas lagi cheat day. Kesalahan pertama, cheat day itu biasanya dijadiin ajang balas dendam. Hah? Kirain ajang pencarian bakat. Cheat day itu sebenarnya bisa buat meningkatkan metabolisme tubuh kita loh sob, kalau dilakuin dengan benar. Tapi kebanyakan orang malah bikin cheat day ini sebagai ajang balas dendam. Waduh, kalian jangan gitu ya. Cheat day itu dijadiin ajang kangen-kangenan sama makanan favorit kalian. Jadi kalau udah temu kangen kan udah tuh. Jadi kalau abis cheat day, karena hari ini kan kalian udah makan makanan favorit kalian. Pas kalian balik ke pola makan diet yang seharusnya, kalian jadi nggak pengen makan ini itu lagi. Karena kan udah terpenuhi di hari cheat day kemarin. Kesalahan yang kedua adalah menjadikan makanan sebagai pelarian. Ya masih mending ya, daripada pelariannya ke orang lain kan kasihan. Apalagi udah ada yang punya. Oh no! Ada kan ya orang yang terbiasa mengubur diri. Bruh. Ada kan ya orang yang terbiasa menghibur diri dengan makanan. Biasanya cewek-cewek nih. Kalau lagi stres, lagi galau, lagi sedih, lagi senang, lagi pengen dimanja. Pokoknya apapun suasana hatinya, makan adalah pelariannya. Bener nggak tuh cewek-cewek? Coba komen di bawah. Tipe orang yang begini, kalau lagi stres di tengah dietnya, ya nggak pakai jadwal. Mau weekday, mau weekend, pokoknya kalau lagi stres, ya udah hajar tuh makanan. Kesalahan yang ketiga yaitu menyamakan level cheat day dengan orang lain. Biasanya bandinginnya itu sama atlet atau pegiat fitness. Karena cheat day itu kan dipopulerkan oleh atlet dan pegiat fitness ya. Dan kalian tahu kalau mereka itu kebutuhan kalori hariannya banyak. Karena kan level aktivitasnya juga berat ya. Jadi jangan heran kalau mereka cheat day sehari full tapi badan masih tetap bagus. Karena mereka udah paham aturan cheat day yang bener sob. Jadi nggak bisa disamain sama kita yang kegiatannya rebahan mulu. Sorry ya sob, tadi anak aku nangis jadi kameranya sempat aku off sebentar. Jadi kalau kalian lihat ada yang beda, jangan kaget ya. Karena mungkin kan set kameranya juga jadi berubah. Ini juga tadi cake-nya sama bobanya udah aku beresin. Karena niatnya tadi udah nggak mau aku lanjutin. Tapi ternyata dia bobo lagi. Ya udah lanjut yuk. Yang keempat, terlalu sering. Namanya juga lagi cheating, itu artinya kalian itu lagi selingkuh. Nah, kalau keseringan selingkuh, itu sebenarnya kalian itu serius nggak sih sama pasangan asli kalian? Sama kayak diet. Kalau kalian keseringan cheating, kalian itu sebenarnya serius nggak sama program diet ini? Apa cuman buat gaya-gayaan doang? Aku diet loh. Gimana? Udah kurusan belum? Gitu. Hati-hati loh sob. Kalau kalian keseringan cheat day, ya surplus kalorinya bisa bablas. Bukannya turun berat badan, yang ada malah naik berat badannya. Yang kelima, terlalu banyak makan. Walaupun lagi jadwalnya cheat day, tapi bukan berarti kalian itu boleh makan sebanyak-banyaknya sampai perut meledak. Kalau kalian nggak bisa atur porsinya, justru kalian itu lagi OTW surplus kalori. Kan sayang banget ya, padahal seminggu ini udah turun berat badannya. Gara-gara pas cheat day makan berlebihan, nggak jadi turun deh berat badannya. Yang keenam, nggak olahraga sama sekali. Paling banyak ini kasus begini. Mentang-mentang lagi libur diet, jadi libur olahraga juga. Padahal justru karena lagi cheat day, asupan kalori harian kalian kan lebih banyak dari biasanya. Itu bisa kalian manfaatin buat olahraga, biar bisa bakar kalori lebih banyak juga sob. Selain itu juga buat ritual tebus dosa.
Kadang ada ya orang yang ngerasa berdosa setelah habis cheat day karena makannya berlebihan. Termasuk aku juga. Makanya olahragalah biar bisa bakar kalori yang berlebihan itu. Oke? Walaupun cheat day punya banyak manfaat atau keuntungan, tapi ternyata cheat day juga punya banyak kerugian loh sob. Yang pertama, jadi pengen makan lagi dan lagi. Walaupun perut kita udah kenyang, tapi mentang-mentang lagi libur diet, jadi kebablasan makannya. Cheat day juga bisa menimbulkan persepsi negatif sob, karena kalau dilihat dari arti katanya, cheating itu kan artinya selingkuh ya. Selingkuh apaan nih yang dimaksud? Yang kedua, cheat day juga merugikan karena berpotensi merusak diet. Ya, karena kebanyakan kasusnya begitu. Hari ini habis cheat day, besoknya sih tetap diet. Tapi pola makannya kok jadi amburadul gitu ya? Comot ini, comot itu. Nah, hal ini bisa terjadi karena kemarin pas lagi cheat day, kalian itu makannya juga semrawut. Jadi, masih kebawa kebiasaan itu sob. Yang ketiga, kehilangan kontrol. Banyak orang yang habis cheat day, besoknya kan diet lagi ya. Bukannya lebih disiplin dan lebih konsisten lagi dietnya. Yang ada, dia itu malah lebih konsisten ke cheatingnya. Nah, gimana tuh? Orang yang begini itu, nafsu makannya pasti lebih gede daripada niat dietnya. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya ya. Tips yang pertama yaitu jadwalkan cheat day seminggu sekali. Contoh, cheat day-nya setiap hari Minggu. Jadi, hari Minggu itu kalian bebas makan apa aja sehari. Tapi ingat, kontrol porsinya. Jangan sampai surplus kalori terlalu besar. Nah, buat kalian yang belum bisa kontrol nafsu makan, aku saranin cheat meal aja. Jadi, kalian itu jadwalin cheat meal seminggu sekali, contohnya hari Minggu tadi ya, setiap jam makan siang. Jadi, di jam makan siang, kalian itu bebas makan satu porsi atau satu menu makanan di luar meal plan. Mau itu bakso, soto, mie ayam, mie goreng, seblak, apa aja pokoknya yang penting satu porsi. Jangan nambah-nambah. Tips yang kedua yaitu makan porsi normal. Bukan porsi kuli loh ya. Contohnya kalian itu makan bakso semangkok. Ya udah semangkok aja, nggak usah nambah-nambah. Nggak usah nambah pakai lontong, nggak usah nambah pakai nasi, apalagi nambah abangnya. Yang ketiga, perhatikan jumlah kalori. Jadi, walaupun kalian lagi cheat day, jangan milih makanan yang terlalu tinggi surplus kalorinya. Contoh kayak junk food, fast food gitu ya. Kalau bisa sih hindari. Tapi kalau pengen banget, ya udah nggak apa-apa. Tapi sehari ya satu kali aja lah. Lainnya makan makanan yang lebih sehat. Yang keempat, pilih menu yang mengenyangkan. Kalau bisa nasi-nasian gitu ya. Ini ambil contoh nasi padang. Nasi padang kan lauknya banyak yang bersantan dan juga berminyak ya sob ya. Nah, buat ngakalinnya, kalian banyakin ambil sayur daun singkongnya, terus ambil kuahnya itu sedikit aja, cukupnya lah. Terus, buat lauk proteinnya, kalian ambil telur aja. Jangan ngambil ayam tepung atau ayam crispy gitu ya, karena itu kalorinya 2 kali lipat sob, bisa bablas ntar. Tips yang kelima adalah makan perlahan. Walaupun lagi cheat day, tetap perhatiin cara makannya ya sob ya. Jangan karena lagi cheat day jadi ngebut banget karena pengen makan ini, pengen makan itu, semuanya dicomot dimakan. Santai aja kale. Nikmatin makanannya, kunyah pelan-pelan dan rasain nikmatnya makanan itu masuk ke mulut kita. Karena makan pelan juga bikin kita lebih cepat kenyang loh sob, yang akhirnya bisa mencegah kita biar nggak kalap makan. Jadi sebenarnya cheating perlu nggak pas lagi diet? Ya pilihan ada di tangan kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa kalian lebih enjoy dan makin konsisten setelah cheating, ya silahkan kalian terapkan. Tapi kalau bikin nafsu makan kalian malah jadi nggak terkontrol, ya mendingan jangan deh. Cheat meal aja paling aman, oke? Semua kerugian dan kesalahan cheat day tadi itu nggak berlaku buat kalian sobat-sobatku yang udah bisa menerapkan 5 tips yang aku share tadi. Aku yakin kalian pasti bisa, kalian hebat. Semangat ya! Nah, sampai sini dulu ya video dari aku. Please komen di bawah kalau ada pembahasan aku yang kurang, boleh kalian tambahkan buat melengkapi. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Makasih sudah menonton, see you on my next video. Bye-bye! Jadi jangan disamain sama kita. Kita kan cuman butiran debu. Cicak lagi.
kenyangkan. Apaan sih? Maaf ya Sob ya. Tadi udah aku beresin soalnya. Ambil dulu ya.